apa sekarang yang kabarnya sudah rehab? Coki sehat, Coki sekarang lagi dirawat intensif di RSKO, Rumah Sakit Ketergantungan Obat di daerah Cibubur. Jadi kalau ditanya kabarnya Coki sehat walafiat, dan mungkin semuanya saling mendukung Coki, baik dari pihak keluarga, pihak hukum maupun dari pihak manajemen. Jadi sekarang yang sedang difokuskan adalah kesehatan. Mungkin kalau untuk pekerjaan Coki yang masih tertunda sedang diuruskan secara intensif oleh pihak manajemen. Sejak kapan sih apanya? Di rehabnya sendiri? Rehabilitasi sih sudah dari belum ada sebulan lah ya. Tapi dari proses penangkapan, dan itu nggak lama setelah pengajuan asesmen untuk rehabilitasi langsung diterima. Ada 3 harian lah, dan perjalanannya sangat amat mulus ya, dan lancar lah, oke banget. Kenapa sih? Ada perkembangan apa dari proses di rehab sendiri, Mbak? Perkembangan kemarin juga masih ada proses BAP sih, masih berjalan. Jadi kalau ngomongin perkembangan, aku sendiri juga belum terlalu tahu karena belum ada akses untuk bisa ke sana kecuali keluarga gitu. Jadi mungkin nanti ya cepat atau lambat lah, kalau ada aksesnya pasti akan ke sana. Belum sempat komunikasi juga ya? Komunikasi udah sempat, tapi nggak secara langsung ya Kak. Jadi melalui handphone, terus nanya aja kabarnya gimana, makannya gimana, baik-baik aja nggak, di sana sama siapa dan ngapain aja gitu aja sih. Ada apa aja tuh Coki selama waktu komunikasi terakhir? Cuman ngomong simpel doang, cuman bilang nggak apa-apa ya gitu doang. Jadi meyakinkan bahwa dia di sana baik-baik aja dan seneng-seneng aja, dan memang hal ini memang dia udah tahu konsekuensinya. Ketika dia menggunakan barang terlarang tersebut, dia bukan anak kecil lagi lah yang tidak punya arah. Jadi dia udah tahu ketika dia melakukan A, konsekuensinya seperti apa, dan akhirnya dengan bijaksana dia jalani sekarang. Orang tuanya sendiri seperti apa sih Pak saat ini? Pasti shock ya kalau orang tua. Kebetulan juga sempet kesehatannya menurun dari orang tuanya, tapi orang tuanya juga bijak lah ya. Ya mau nggak mau harus dilakukan, dijalani gitu. Ada imbas dari pekerjaannya Coki sendiri nggak sih dengan kayak gini, banyak yang tertunda dengan? Pasti. Beberapa pihak dari brand yang kerjasama dan lain-lain juga ada hal yang belum diluruskan, tapi ini semuanya lagi fokus ke sana kok. Jadi tolong kerjasamanya aja buat pihak-pihak pekerjaannya Coki lah gitu. Tapi sejauh ini tingkat kecanduannya Coki gitu terhadap barang haram seperti apa sih? Kan sering sharing gitu. Ya sebenarnya dia udah sempat rehab mandiri ya, udah sempat rehabilitasi mandiri secara pribadi. Dia juga sempat mengkonsumsi obat untuk psikisnya dan lain-lain, dan itu sebenarnya kan dulu dia cukup aktif lah pemakaiannya ya dari dulu banget, tapi semenjak kenal sama saya sih sebenarnya tidak dalam posisi yang aktif memakai. Jadi nggak tahu apakah itu sudah berhenti atau memang masih ada sedikit-sedikit, itu sebenarnya nggak tahu. Tapi ya yang lagi diurusin sih itunya sih, adiksinya. Cuman aku masih nggak terlalu tahu banyak ya adiksinya tuh setinggi apa, tapi kayaknya cukup lumayan sih. Tapi sebelum tertangkap gitu pas lagi sama Mbak sempat ngaku nggak sih, maksudnya sebulan berapa kali misalnya konsumsi atau? Oh nggak ada, aku nggak tahu menau sama sekali, dan gerak-geriknya pun nggak kelihatan ada kalau dia benar-benar memakai gitu. Karena mungkin kalau kita tahu Coki kan memang orangnya antusiasnya luar biasa, terus orangnya juga talkative, dan apa yang dia utarakan ke umum tuh, apa yang dia bicarakan tuh penuh dengan teori-teori yang menarik gitu ya. Jadi ketika ngobrol sama aku secara personal tuh kayak nyambung aja, nggak ada yang halusinasi, nggak ada yang lebih-lebihan atau kayak gimana, nggak ada, normal aja kayak orang pada umumnya. Makanya itu yang bikin aku shock, oh ternyata mengkonsumsi. Nah balik lagi, aku nggak tahu ketika ketemu sama aku apakah dia tidak memakai atau gimana, kan aku nggak tahu. Merasa tertipu nggak sih Mbak, maksudnya merasa dibohongi dengan dia ternyata pada saat penangkapan kan masih menggunakan itu gitu? Enggak sih, biasa aja. Karena mungkin itu kan udah pilihannya dia, dan mungkin emang waktunya aja belum tepat untuk bisa share ke aku. Dan mungkin waktu yang tepat adalah dengan cara yang seperti ini, yang aku harus tahu dari tragedi inilah, peristiwa ini, dengan dia di penangkapan,
pihak manajemen yang cerita ataupun media-media lainnya. Dan aku juga belum sempat yang ada obrolan langsung lah sama dia mengenai hal ini, belum ada waktunya. Tapi dari komunikasi itu aja sih kayak udah penuh makna ya, dengan dia bilang aman, nggak apa-apa kayak gitu. Jadi ibaratnya dia menjaga banget orang-orang yang di sekitarnya. Gitu. Mungkin ada pesan guys sama Coki untuk tidak melakukan ini lagi, tidak menggunakan ini Pesan lagi. buat Coki sebenarnya yang kita mau Coki memang benar-benar fokus di sana, RSKO ataupun mungkin rumah sakit lainnya nantinya, kita nggak tahu kan akan berapa lama Coki di RSKO. Fokus aja dulu sama kesehatannya. Jadi dan Coki beruntung bisa punya manajemen dan teman-teman yang luar biasa sekali mau ngebantu Coki dari A sampai Z. Tapi balik lagi jangan berkecil hati. Tetap ibaratnya kita lihatlah uang selembar 100 ribuan selembar, kalau udah lecek injek kita tahu bahwa ini tetap 100 ribu dibanding 2 ribuan yang masih mulus gitu kan. Berarti setiap manusia punya value, dan menurut aku value-nya Coki sangat amat besar sekali ya. Jadi apapun yang terjadi, manusia itu nggak luput dari kesalahan. Semuanya yang ada di dekatnya pasti memaafkan Coki, dan mungkin aku mewakili untuk semuanya juga meminta maaf atas dasar mungkin Coki adalah seorang public figure yang seharusnya tidak melakukan hal itu. Tapi balik lagi itu kan keputusan pilihan dirinya yang dilakukan sendiri ke badannya gitu ya. Jadi fokus aja sama kesehatan Coki. Nanti pasti keluar akan menjadi orang yang lebih besar lagi sih. Dengan nanti dia di dalam mungkin akan lebih mikir lagi, introspeksi dan lain-lain. Jadi semoga ini peluang yang baik buat Coki. Hubungan juga masih tetap baik-baik aja atau gimana Mbak dengan baik-baik aja. Mungkin bedanya sekarang cara komunikasi ke Coki harus ada perantara, gitu aja sih. Jadi karena aku nyampein ke teman-temannya nyampein ke dia, atau gimana kalau memang ada waktu untuk ketemu. Karena kalau dari aku sendiri sebenarnya akunya yang belum mau untuk datang, belum mau aja, karena aku mau ngasih dia waktu dulu untuk dirinya dia sendiri dulu. Aku bisa nanti.